Perkenalkan, nama saya Susana Tifnai, tapi di gereja kami sekarang sering dipanggil Bu Albert. Umur saya 75 tahun, menginjak 75 tahun ini. Saya lahir di Surabaya, tetapi cuma bayi aja yang di Surabaya, besar di Madura karena ibu saya orang Madura, terus ayah saya orang dari Timur Kupang. Saya lama di Madura itu, kalau lihat sekarang penampilan saya sudah tua, jangan salah. Dulu masih mudanya saya seperti anak laki lah, seperti cowok. Kerjanya itu sekolah layangan, pulang sekolah layangan, kalau enggak itu saya itu ke tempatnya sungai-sungai yang ada damnya itu, perosotan di sana tiap hari. Kalau ayah saya nyari saya itu di mana itu mesti tanyanya ke tukang becak, bawa apa gitu. Kalau bawa teng-tengan kayak keranjang itu mesti ke sungai, kalau enggak bawa layangan, itu main layangan. Tetapi biar gitu saya dulu juga penari. Tiap hari ya kerjanya di kabupaten menari. Saya pernah masih muda dulu ikut menari tahun 65 ya. Ada Agustusan di Istana Negara di Jakarta. Itu saya ikut ke sana 1 bulanan mungkin di sana. Itu waktu itu saya SMA. Saya pengen kuliah tapi enggak punya uang, enggak punya biaya untuk kuliah. Tapi saya usaha. Pokoknya Bu Albert ini usaha. Ada universitas yang sekarang namanya PTPN Veteran yang mengelola itu dari angkatan. Nah, itu saya bisa kuliah di sana di Surabaya, dulu di Ngaglik. Sekarang jadi UPN. Ya, UPN tahun 72 itu saya kuliah di Surabaya. Itu saya biaya sendiri. Wes kerja apapun, pernah jadi babysitter, pernah jadi guru taman kanak-kanak. Nah, terus akhirnya sambil kuliah saya ngajar SMA tuh seminggu 1 kali di sekolah di Katolik. Terus saya sesudah kuliah di UPN itu mungkin sampai sarjana muda, enggak teruskan, saya kerja di Mas Pion. Bukan Mas Pionnya tapi Indal. PT Indal itu membuat peralatannya itu, alat-alatnya untuk Mas Pion itu loh. Peralatannya buat panci-panci atau apa itu loh. Di situ saya kerja selama 3 tahun. Selama 3 tahun kerja di sana, berhenti dari kerja di sana saya tahun 77 di Nestle Waru. Waktu itu saya ketemu Pak Albert di sana. Pak Albert duluan tahun 72 itu sudah masuk di Nestle. Tahun 65 itu dia ikut sebagai atlet renang dan polo air, ikut Sulawesi Utara ke Surabaya. Nah, sesudah PON selesai dia enggak pulang. Kakaknya, sudah kamu di Surabaya aja, sekolah pelayaran. Disekolahkan pelayaran sampai berlayar. Selesai sekolah pelayaran, ikut kapal juga 3 tahunan mungkin. Layar, namanya layar ya, enggak pernah pulang ke rumah, selalu layar. Tapi dia rasanya enggak cocok. Diajak temen masuk di Nestle, dia seneng. Dari pelayaran nyemplung ke kolam susu. Saya tuh tahun 77 tuh masuk kerja di Nestle di bagian laboratorium. Tiap kali kalau saya kerja itu selalu melewati pas kantornya dia. Dia kan jadi pengawas itu, tiap kali itu yang namanya itu kan di tingkat 2 laboratoriumnya. Nah, itu ketemu ya, mungkin dia melihat saya di sana, ketemulah. Baru berapa bulan saya masuk di Nestle itu tahun 77, bulan Februari, November nikah lah sama Pak Albert. Tidak pakai pacaran-pacaran. Kalau pacaran gitu ya, gini, ya ada sih. Aku tak kira diajak nonton kek atau apa, enggak. Nontonnya bola. Tapi ya sudah dinikmati aja ya. Kayaknya orangnya itu Pak Albert enggak apa sama sekali nek saya bilang itu enggak romantis.
tapi dia orang yang betul-betul setia, tanggung jawab. Gitu dia nanyakan saya langsung tembak langsung. Jadi gini, gitu ketemu gitu makan itu, nggak tanya cinta atau gimana, nggak, langsung tembak. Wis, kamu mau ndak jadi istriku, gitu aja. Saya ini mikir, oh karena saya sudah diduluin menikah adik-adik saya. Lah orang tua saya bingung nyarikan untuk saya, wah cewek opo cowok loh ini. Ya itu dari masa kecilnya saya tuh kan dulu ya betul-betul cowok lah. Pokoknya ya tomboy ya. Jadi mirip cowok lah. Menikah dengan Pak Albert itu saya hampir 47 tahun. Itu kayaknya Pak Albert itu ya betul-betul orang yang bertanggung jawab ya sama keluarga. Satu lagi ya, kebiasaan mulai dari menikah itu suka makan itu sepiring berdua. Waktu saya hamil anak pertama, saya mengalami muntah-muntah sih. Mulai dari ngidam sampai saya melahirkan, yang ngidam itu Pak Albert, sampai yang waktu sakit melahirkan Pak Albert. Ini juga rumah pemberian pabrik. Ini semua dulu orang Nestle, 10 rumah. Yang bangun itu pabrik. Mulai tahun 77 bangun, lah ini sebelah itu sudah pada masuk tahun 79. Saya tahun 80. Itu pun dengan sangat susah saya menghadap manajer pabrik itu berdua sampai. Oh, orang-orang itu sudah, yang lain-lain itu bilang, oh enggak mungkin Mbak Sus katanya bisa dapat. Soalnya, wah itu kan buat banyakan manajer-manajer sih. Pak Albert itu apa, cuma supervisor lah. Tapi kami nyoba aja lah berdua, siapa tahu Tuhan kasih saya rumah. Sesudah saya menghadap itu, seminggu kemudian saya dipanggil sama manajer. Kamu masih mau itu rumah ada yang 01. Ternyata itu dulu tuh yang lain-lain itu semua dipending. Nah, ini kok bisa keluar? Ya syukurlah Tuhan masih memelihara saya. 47 tahun saya menikah. Pak Albert itu orangnya sangat-sangat pendiam. Sampai waktu saya dulu kawin itu, oleh seminggu tuh diam aja. Di rumah itu enggak ada omongi sama sekali. Melek mau tahu ya gitu ya, sarapan bareng-bareng ya ke susu mau gini. Oh, jadi kawin itu kami kontrak rumah di Jagir itu. Lah separuh gedek. Gitu tuh gini saya, aku kok salah ya kawin tak gitu no. Kenapa katanya? Oh saya kawin sama patung tak gitu no. Tahu terus gimana? Ya sudah kadung tak gitu no. Mosok kawin kok kadung. Tetapi dengan diamnya Pak Albert, saya orangnya juga agak banyak banyak ngomong jadi ya lumayan lah, imbang lah. Ya memang temennya yang ngajak masuk di Nestle itu kapannya gini. Ini betul-betul pas katanya. Kenapa? Yang satu gini, yang satu loh sungguhan itu, aduh diam. Tanya Pak Albert itu 2 kali loh, dua kali 2 periode. Jadi majelis selalu gandengan sama Pak Daniel Supadi almarhum. Jadi kalau ada apa-apa tuh mesti Pak Daniel yang ngomong. Jadi rapat atau diam. Sesudah periode pertama saya masuk majelis. Saya cuma 1 periode 3 tahun aja. Saya pertama kali masuk itu Pak Ben itu sudah ditarik guru sekolah minggu. Jadi ngajar sekolah minggu dulu kita pernah sekolah minggu sama kebaktian di Porong. Jadi tiap kali minggu sore saya ngajar sekolah minggu langsung ikut kebaktian di Porong. Kalau minggu paginya itu dulu kebaktian sekolah minggunya di ini tempatnya gudang knalpotnya Pak Yahya Gunadibrata. Sekolah minggu itu dulu habis dari gudangnya Pak Yahya itu di gereja. Belum ada Petra, belum ada. Terus waktu itu Petra masuk di gereja masih itu. Terus bangun di mana itu di mukanya SMP 1 itu loh. Yang sekarang Jalan Yosudarso itu loh. Yang sekarang jadi tempat juga ya ruko-ruko ya. Kami selalu bersama-sama itu. Ya, pisahnya itu cuma
kerja yang di Kejayan. Pernah Pak Albert itu mau dipindah ke Jakarta, tapi tidak mau. Dia pilih dekat sama keluarga. Dia betul-betul orang yang setia sama keluarga. Setelah menikah itu loh, wis sudah ndak ada, kayaknya ndak ada cewek lain selain saya. Kemana-mana itu loh, tidur pun gandeng. Kemana-mana jalan itu gandengan. Semua itu sampai gini. Waduh, ini kayak Romeo dan Juliet. Sampai yang bude saya yang ngerawat ini anak saya selama saya kerja itu, dia bilang Pak Albert itu cinta nih nemen sama sama istrinya. Ya namanya rumah tangga pasti ada ya. Tapi orangnya itu diem kan. Jadi kalau sudah kayak saya apa gini rame, dia keluar jalan. Saya orangnya enggak bisa kalau ditinggal terlalu lama gitu loh. Momen yang paling penting ini rumah. Ini betul-betul pemberian Tuhan. Saya sudah cari rumah di mana-mana, saya enggak punya. Dan rumah ini kayak meskipun dari Nestle ya, tetapi itu saya percaya itu dari pemberian Tuhan. Selama saya menikah sama Pak Albert itu, Pak Albert sakit juga enggak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Memang momen itu yang juga saya anggap sebagai cobaan ya. Enggak cobaan sih, Tuhan memberi momen yang itu mungkin supaya saya lebih memperhatikan. Memang sebelum meninggal itu 3 bulan terakhir itu dia masuk rumah sakit. Kemudian balik 3 hari sudah, itu masih bisa jalan. Jadi saya enggak terlalu khawatir, masih bisa itu. Tapi saya percaya sekali kalau Tuhan sampai saya tua gini tetap memelihara kehidupan saya meskipun Pak Albert tidak ada. Jadi saya mau menyelesaikan dengan Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara saya sampai masa tua, putih rambut.